Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Budita kelas 4A yang soleh dan solihah? Apa kabarnya? Yuk jawab bareng-bareng. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran. Lebih bahagia. Allahu Akbar. Bu pengen denger nih. Ya kita insan robani, yuk jawab bareng-bareng. Insan robani cerdas, mandiri, ceria. Ya, kakak-kakak, hari ini kita mulai masuk pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, kakak sudah pada sarapan dan mandi belum? Semoga sudah semua ya. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Nah, hari ini kita masih belajar tematik 4A subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Kalian harus buka bukunya halaman 22 sampai 27. Nah, jadi hari ini kita belajar dari halaman 22 sampai halaman 27 ya, Kak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa memahami keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian dapat menuliskan keragaman budaya daerah. Ya, insya Allah semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai semua ya, Kak. Amin. Nah, terdapat di dalam Al-Quran juga nih Kak tentang apa yang akan kita pelajari nanti. Ibu baca ini artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Nah, di sini Kak, Allah sudah memberitahu kita bahwa Allah menciptakan kita menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Benar gak sih di Indonesia ini banyak suku-sukunya? Coba ada yang dari suku mana aja ya kira-kira? Iya betul. Ada dari suku Jawa. Siapa yang di sini dari suku Jawa? Ayo. Ada dari suku mana? Suku Sunda. Bisa betul. Ada yang dari Aceh nggak? Dari Aceh. Nah itu juga sama. Kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Insya Allah paham ya. Nah, pembelajaran 3. Kita masuk di halaman 22, Nak. Nah, di halaman 22, kalian boleh baca teks secara mandiri tentang permainan sederhana. Nah, di sini halaman 22 ada cerita dengan judul permainan tradisional. Kakak boleh baca dulu. Video Budita boleh di-pause dulu. Nih, Ibu bacain satu paragraf. Perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Teknologi juga membuat perubahan dalam bidang permainan. Permainan-permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih menggemari permainan yang berbau teknologi seperti permainan di komputer atau telepon pintar.
permainan di internet ataupun permainan di pusat-pusat pembelanjaan. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri ya bacanya. Pause dulu video berita nggak apa-apa. Oke, setelah kalian baca, kalian boleh nih ayo berlatih. Kalian boleh berlatih di paragraf pertama, mana sih kira-kira gagasan pokoknya? Gagasan pendukungnya juga mana ya? Kalian boleh berlatih, boleh mengerjakan halaman 23 tapi tidak perlu dikumpulkan. Ini hanya untuk latihan kalian saja. Paham ya, Nak ya? Jadi contohnya kayak paragraf pertama yang tadi sudah Budita bilang. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Nah, itu adalah gagasan pokok. Kemudian, gagasan pendukungnya, anak-anak sekarang lebih menggemari permainan yang berbau teknologi, seperti permainan di komputer atau telepon pintar, permainan di internet, ataupun permainan di pusat pembelanjaan. Nah, itu sudah Ibu beri contoh ya Kak, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian boleh tulis di buku paket kalian halaman 23. Oke, paham? Kalau kalian mau berlatih, kalian boleh melanjutkan mengerjakan paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Diisi ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Siap? Insya Allah siap semua ya. Nah, sekarang ayo berlatih halaman 24. Oke? Kalian harus sudah siapkan pulpen dan pensil juga ya. Nah, di halaman 24 di sini ada carilah kosakata berikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian buatlah contoh kalimatnya. Nah, di sini Budita sudah menuliskan untuk kalian. Kalian boleh tulis artinya, kemudian kalian buat sendiri kalimatnya. Misalnya yang individualis. Pak Jono adalah seseorang yang sangat individualis. Nah, itu ditulis di kolom kalimat. Kemudian emosional. Pak Jono sangat emosional sekali ketika berbicara dengan Pak Ucok. Nah, seperti itu bisa. Nah, kalian bisa teruskan, bisa menuliskan kalimat-kalimatnya sendiri sesuai keinginan kalian. Jangan lupa arti yang sudah Ibu tulis, kalian tulis juga ya di buku paket kalian. Oke? Nah, sekarang kita lanjut, Kak. Tadi kita sudah baca kan tentang permainan tradisional. Ya, banyak ya permainan tradisional itu. Nah, kemudian permainan tradisional pasti banyak di daerah-daerah. Dari daerah Jawa, daerah Sunda, itu banyak sekali. Nah, sekarang ini coba kita amati. Kita amati Bella dan teman-temannya yang menggunakan pakaian adat dari mana saja nih kira-kira. Ada pakaian adat dari Betawi, dari Bali, dari Papua, dari Jawa, ya, dari Padang juga ada. Yuk, siapa yang tahu dari mana nih? Yang paling kiri nih, siapa yang tahu? Ya, pintar. Yuk, sekarang kita buka halaman 26. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, berarti sama ya Kak dengan apa yang tadi sudah Ibu artikan, apa tadi yang sudah Ibu bacakan di surat Quran Al-Hujurat tentang Allah telah menciptakan kita manusia itu secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Karena pada nyatanya Indonesia sendiri
memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Masya Allah, itu sangat banyak sekali ya Kak, 300 loh. Wow, luar biasa. Apa aja sih suku bangsa di Indonesia? Apa aja ya? Nah, yuk lanjut yuk. Nah, salah satunya ada Sumatera, di Provinsi Sumatera. Jadi di sini nanti Bu Guru akan memasukkan beberapa provinsi, beberapa budaya. Nanti kalian bisa melihat beberapa contohnya ya. Contohnya ini di Sumatera. Sumatera memiliki suku yang banyak juga. Suku yang berasal dari Sumatera diantaranya ada Aceh, itu yang paling sebelah kiri Kak, Aceh. Pakaiannya seperti itu dan rumah adatnya. Kemudian ada Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, Musi, dan seterusnya. Ya, kalian bisa lihat ya itu ada juga pulau Sumateranya. Sudah Ibu masukkan gambar pulaunya. Lanjut ke slide berikutnya. Jawa. Nah, siapa nih yang berasal dari Pulau Jawa? Nah, di Pulau Jawa ini banyak juga ya. Kita yang berasal dari Pulau Jawa, kita pun tinggal di Pulau Jawa ya, Kak. Nah, di suku Jawa suku yang berada di Jawa diantaranya ada Sunda, Baduy, Betawi, Jawa, Madura, dan Tengger. Nah, ini nih Kak. Di bawah ini ada gambar-gambar sukunya. Yang pertama dari sebelah kiri ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Baduy, ada Betawi, ada Madura, ada suku Tengger. Insya Allah paham ya. Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara. Suku yang berada di Bali dan Nusa Tenggara adalah Bali, Sasak, Dompu, dan Sumba. Nah, suku Bali itu kayak gimana sih Bu Rita gambarnya? Insya Allah ini Kak, ada di bawah paling sebelah kiri. Ya, adalah suku Sunda. Kemudian ada suku Sasak sebelahnya. Sebelah suku Sasak ada suku Dompu. Sebelah suku Dompu ada suku Sumba. Kalimantan sekarang. Suku yang berada di Kalimantan diantaranya suku Kaya, Dayak, Punan, Bukit, dan Katinggan. Nah ini Kak, ada gambar suku Baduy. Karena Baduy berada di Pulau Kalimantan. Nah, suku bangsa Indonesia sangat beragam dan tersebar di seluruh Nusantara, serta memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan budaya setiap suku bukan alasan kita untuk menghina. Justru kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini ya Kak ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai perbedaan budaya. Kita harus memiliki sikap menghargai budaya daerah lain. Kita tidak boleh merasa budaya kita yang paling baik. Dan kita juga tidak boleh menjelek-jelekan kebudayaan dari daerah lain. Nah, misalnya begini, kalian tinggal di perumahan. Pasti dalam sebuah perumahan terdapat banyak suku bangsa kan Kak? Misalnya tetangga kalian itu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian kalian sendiri berasal dari Sunda. Sebelah kalian nih berasal dari Kalimantan. Kemudian kalian tidak mau bermain dengan yang dari suku Kalimantan. Boleh atau tidak Kak seperti itu? Ya betul, tidak boleh. Kita harus saling menghargai, saling menguatkan ya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjauhi. Karena kita masih Indonesia, harus sama-sama bersatu.
Tidak boleh maunya, suku aku paling bagus sendiri, suku aku paling menang sendiri, suku aku paling keren sendiri. Tidak, tidak ada. Karena semua suku yang berada di Indonesia tetap satu. Namanya tetap Indonesia. Kita semua tetap Indonesia. Mau yang dari Sabang sampai Merauke pun sama, tetap Indonesia. Jangan kalian nanti, aku maunya main sama orang Jawa aja, aku maunya main sama orang Sunda aja, kan aku orang Sunda. Nah, seperti itu tidak boleh, anak. Karena kita harus tetap saling apa? Tetap saling bersama-sama. Kita harus tetap apa? Menjunjung tinggi kebudayaan dan kekayaan Indonesia, karena kita tetap Indonesia. Kita harus bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Paham ya Kak? Insya Allah ya. Yuk, insya Allah ini sepertinya slide terakhir nih. Nah, salah satunya ada Sumatera, di Provinsi Sumatera. Jadi di sini nanti Bu Guru akan memasukkan beberapa provinsi, beberapa budaya. Nanti kalian bisa melihat beberapa contohnya ya. Contohnya ini di Sumatera. Sumatera memiliki suku yang banyak juga. Suku yang berasal dari Sumatera diantaranya ada Aceh, itu yang paling sebelah kiri ke Aceh. Pakaiannya seperti itu dan rumah adatnya. Kemudian ada Melayu, Batak, Minangkabau, Mentawai, Musi, dan seterusnya. Ya, kalian bisa lihat ya itu ada juga. Ya, terima kasih kakak-kakakku semua. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yuk, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan dilaporkan ke Bu Rita. Dadah.